Ma Pianran, putri sulung dari keluarga kelas menengah yang lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1989 ini merupakan anak dari pasangan suami istri yang berprofesi sebagai dokter bedah bernama Ma Heibo dan seorang guru lokal yang tidak dipublikasikan namanya. Berkat didikan orang tua, Pianran tumbuh menjadi gadis berprestasi, meraih berbagai penghargaan saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tak hanya pintar, dia juga sangat piawai merawat adik laki-lakinya guna meringankan beban orang tua yang seharian sibuk bekerja di luar rumah. Pendek cerita, pada tahun 2005, Pianran sukses mencapai nilai ujian tertinggi dan berhasil keterima di SMA lokal bergengsi. Di masa SMA inilah kehidupan asmara Pianran dimulai. Dia menjalin hubungan asmara dengan teman sekelasnya bernama Zhang Zonglai, yaitu seorang remaja pria yang tumbuh dari keluarga broken home. Dibesarkan oleh orang tua tunggal, Yonglei tidak pernah memiliki keluarga stabil. Karena ibunya Zhang Zia yang bekerja di pemerintah kota hobi sekali kawin cerai. Oleh karena itulah tak heran jika Yonglei kekurangan kasih sayang serta mendambakan ketulusan seseorang dalam hubungan kisah cintanya. Semula, perbedaan latar belakang sepasang sejoli ini tidak menjadi masalah bagi hubungan mereka. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, semenjak keduanya memasuki dunia perkuliahan dan mengejar impian masing-masing, kedekatan mereka semakin hari kian merenggang. Bagaimana tidak? Selain dipisahkan oleh jarak, perbedaan ambisi keduanya juga kerap memicu pertengkaran. Ma Pianran yang sedari kecil tumbuh baik memiliki segudang prestasi itu terus mengupgrade dirinya hingga sukses memasuki universitas terbaik di Cina yaitu Sankyu Normal University pada tahun 2008. Sedangkan Yonglei mengalami kegagalan tes ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Alhasil dia cuma bisa masuk di universitas peringkat ketiga di Zhengzhou. Selama Pianran dan Yonglei mengenyam pendidikan S1, mereka memang masih menjalin hubungan jarak jauh alias LDR. Menjalin asmara selama lebih dari 8 tahun, baik Pianran maupun Yonglei sudah kenal dekat dengan calon mertua mereka masing-masing. Terbukti dulu saat Zhang Yonglei dirawat di rumah sakit, orang tua Pianran datang membesuknya. Kedekatan Pianran dengan ibu Yonglei juga terbilang cukup akrab. Terlebih wanita ini sangat perhatian, jadi tak heran Zhang Zia begitu menyayangi calon menantunya. Hanya saja sayang, hubungan Pianran dan Yonglei justru terancam bubar. Bibit permasalahan yang memicu keretakan hubungan mereka ialah karena kesenjangan ambisi di antara keduanya. Semua bermula ketika Pianran serius menekuni profesinya sebagai news anchor atau pembawa acara berita di stasiun China Central Television disingkat CCTV. Meski di sana masih magang, dia sangat serius menekuni pekerjaan tersebut. Bahkan untuk mengembangkan karirnya, setelah berhasil menyandang gelar lulusan terbaik di Sankyu Normal University, Pianran lanjut meneruskan studi S2 di Guangxi Art University. Sebenarnya keputusan dia itu ditentang keras oleh sang pacar, sebab Yonglei ingin menikahi Pianran secepat mungkin, kemudian menetap di kampung halaman mereka di kota Sankyu. Tapi Pianran masih ingin mengejar karir, berharap diangkat menjadi news anchor tetap di CCTV. Maka dengan berat hati, Yonglei membiarkan kekasihnya pergi ke daerah otonomi Guangxi untuk melanjutkan studi. Sementara Yonglei kembali menetap di Sankyu. Setelah lulus sarjana, Yonglei sempat lama menganggur, sampai pada akhirnya dia diterima menjadi pegawai biro administrasi kota setempat. Sekian lama menjalin hubungan LDR, tak jarang Yonglei terbakar api cemburu melihat kehidupan kekasihnya yang memiliki banyak teman sekaligus koneksi orang-orang tersohor di Cina. Padahal selama ini Pianran rutin memberikan kabar ke pacarnya. Namun ternyata hal itu tidak membuat Yonglei tenang. Yang ada pikiran dia malah semakin tidak karuan, curiga kalau Pianran berkhianat. Bagi Yonglei, Pianran ialah segala-galanya. Bisa dikatakan wanita ini satu-satunya orang yang mengisi kehidupan Yonglei, sebab dilihat dari karakternya, Yonglei dikenal sebagai pria pendiam, tertutup dan kurang pergaulan alias kuper.
Sungguh berbanding terbalik dengan kepribadian Pian Ran si ambisius yang mempunyai segudang prestasi. Melihat pacarnya yang semakin termotivasi, perlahan Yongle menyadari jarak strata antara dia dan Ma Pian Ran kian kentara jelas. Di tengah-tengah rasa minder yang ia rasakan, Yongle juga sangat takut jika suatu hari nanti Pian Ran kepincut pria lain, kemudian mengakhiri hubungan mereka. Yongle memang kepalang cinta mati kepada wanita ini. Pernah suatu hari ketika dia menghadiri acara reuni SMA, di hadapan teman-temannya, Yongle yang tengah mabuk, keceplosan curhat dadakan, mengatakan kalau dia akan melamar sang kekasih tepat setelah Pian Ran lulus S2. Menanggapi curahan hati Yongle, salah satu teman dia mengajukan pertanyaan dengan nada bercanda tentang bagaimana jikalau Pian Ran menolak lamaran Yongle. Tanpa diduga jawaban pria ini seketika membuat teman-temannya terdiam sampai mereka tidak berani berkomentar apa-apa lagi. Di mana Yongle berkata ketus bahwa dia akan memaksa Pian Ran ikut serta bunuh diri bersamanya melompat dari gedung tertinggi di Sangkyu. Ternyata benar saja, jawaban tersebut bukan cuma omong kosong belaka. Bertahun-tahun menjalin hubungan LDR dengan kondisi jarang menghabiskan waktu bersama, pada akhirnya membuat Pian Ran menyerah. Dia sudah sangat lelah menghadapi sifat cemburu dan sikap posesif Yongle yang setiap saat menuntut diberi kabar. Oleh sebab inilah pada pertengahan bulan Februari tahun 2015, melalui sambungan telepon, Pian Ran mengucapkan kata putus mengakhiri hubungan percintaan dia dengan sang pacar. Yongle yang terlanjur cinta mati tentu sangat tidak menerima keputusan Pian Ran, sampai-sampai dia menelpon Ma Haibo dalam rangka meminta bantuan untuk membujuk putri sulungnya agar mau balikan lagi dengan Yongle. Akan tetapi sayang, usahanya tersebut tidak dapat merubah keputusan Pian Ran. Malam itu di tanggal 16 Februari tahun 2015, Pian Ran sepakat menemui Yongle untuk membicarakan akhir hubungan mereka secara langsung di kediamannya yang terletak di Beijing. Dengan tutur kata lembut, Pian Ran mengakhiri hubungan mereka. Namun lagi-lagi Yongle tidak terima, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Yongle yang kepalang emosi tidak mampu mengendalikan diri. Dia berlari ke arah dapur mengambil sebilah pisau, lalu kembali lagi, dan kemudian menyerang leher Pian Ran sebanyak 7 kali. Usai menghabisi nyawa kekasihnya, Yongle menuju ke kamar Ma Haibo membangunkan ayah Pian Ran yang tengah tertidur lelap. Setengah sadar, Ma Haibo terkejut melihat kondisi Yongle terengah-engah sambil memegang sebilah pisau berlumuran darah. Spontan dia bertanya, "Di mana Pian Ran? Anakmu telah aku bunuh, dia tidak menginginkan aku lagi. Aku sudah menyuruhmu bicara padanya, tapi tetap saja Pian Ran tidak mau menerimaku kembali." Tanpa berbasa-basi lagi, Ma Haibo langsung lari keluar kamar mencari keberadaan putrinya. Sang istri yang ikut terbangun juga membuntuti langkah suaminya. Begitu melihat Pian Ran terbaring di atas lantai ruang tengah, Ma Haibo yang berprofesi sebagai ahli bedah profesional berusaha menyelamatkan putrinya. Tapi naas, Pian Ran sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Seketika ibunya pun pingsan di tempat. Sekuat tenaga, Ma Haibo beranjak dari lantai, kemudian menghubungi nomor darurat Cina. Setelah melaporkan kejadian barusan, masih di hari yang sama, Yongle dibawa ke kantor kepolisian Beijing. Berita kematian Ma Pian Ran pastilah membuat publik terkejut sekaligus bersimpati. Orang-orang yang mengenal Pian Ran tahu betul wanita ini begitu setia menyayangi kekasihnya. Hanya saja dia tidak tahan menghadapi sifat cemburu dan keposesifan Yongle. Ada salah satu teman Pian Ran membeberkan bahwa sehari sebelum insiden terjadi, mendiang sempat curhat kalau dia terpaksa membuat keputusan tersebut sebab Pian Ran tak ingin melihat Yongle sengsara berpisah jarak dengannya terus-menerus. Pian Ran berharap Yongle mendapatkan pengganti yang lebih baik serta mampu membuat hidupnya bahagia.
Sementara menunggu putusan sidang, Maheibo dan istrinya mengawetkan jasad putri sulungnya yang rencana akan dikebumikan setelah Yonglei mendapat ganjaran. Dalam persidangan pertama, Yonglei benar-benar tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Yang ada, dia malah membenarkan perbuatannya, berkata kalau Pian Ran pantas dibunuh sebab telah mengingkari janji mereka. Singkat waktu, Yonglei divonis hukuman mati pada bulan Oktober tahun 2017 di Pengadilan Negeri Sangkyu. Bersamaan dengan eksekusi Yonglei yang dilaksanakan tanggal 17 Desember tahun 2017, akhirnya jasad Pian Ran yang diawetkan selama lebih dari 2 tahun dikebumikan juga oleh pihak keluarga. Well, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan menyimak video ragam cerita hingga akhir. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Stay healthy and see you.